Oke, guys, untuk yang mendengar intro ini, ya aku harap kalian orang-orang yang mau untuk lebih baik. Ya, satu hal yang kalian harus tahu, banyak orang yang bilang readingan past life dan segala macam. I'm not a fan of that. Kenapa? Kalau kamu tahu past life-mu, nggak akan ngaruh juga buat kehidupan kamu yang sekarang sebetulnya. You have given a life. Kamu diberikan hidup. Memang kita semua diberikan hidup sama Tuhan ya, karena kita semua punya misi. Misinya untuk apa? Kalau kamu mau melihatnya ke karma, ya misi untuk menyelesaikan karma kita masing-masing. Jadi tanpa kamu harus melihat past life, kamu di dalam hidup ini pun sudah punya tugas. Sudah punya ibaratnya janji atau kontrak yang memang harus kamu selesaikan dalam hidupan ini. Jadi you don't need to think about your past life. Itu tidak akan pengaruh apapun buat kamu gitu loh. And banyak orang yang cuman dengerin readingan dan berharap. Harapan mereka cuman menanti harapan kosong sebetulnya. Orang yang masih punya harapan yang terlalu besar, kalau nggak dia stres, kalau nggak dia sengsara, dia harus dengerin readingan setiap hari. Itu orang-orang yang terobsesi sama mimpinya sendiri, sama egonya sendiri. Apakah kalian mau jadi bagian dari orang-orang seperti itu atau enggak? Itu tugas kalian untuk berpikir masing-masing. Kita diberi sama Tuhan akal itu untuk dipakai, untuk dipikir, direnungkan. Apa gunanya kamu dihidupkan dalam kehidupan ini? Itu yang harus kamu cari tahu. Oke, jadi bukan berarti ada hal-hal yang kita manusia pasti menginginkan. Kadang manusia itu punya sifat dasar, yaitu mereka selalu mau mengontrol kehidupannya. Mereka enggak bisa dalam keadaan yang tidak tahu. Ya, mereka tidak mampu untuk, ya ibaratnya kalau orang bilang kamu ikhlas itu apa sih sebenarnya? Bukan hanya mengikhlaskan sesuatu dalam hidup kita. Ikhlas itu adalah menjalani apapun yang ada di dalam hidup kamu tanpa kamu harus tahu ini bakal bagaimana gitu loh. Bukan berarti nggak boleh, tapi ada yang memang hal-hal yang kita tahu itu untuk kita lebih tahu bagaimana cara kita memperbaiki. Dan salah satunya gunanya tarot itu adalah untuk melihat situasi dan melihat kondisi kita, untuk kita renungkan, untuk kita pelajari sebetulnya apa sih yang masih salah dalam diri kita. Jadi kita tahu gimana beresinnya gitu loh. Dan tapi banyak sekali orang yang menggunakan tarot hanya untuk menutupi perasaan takutnya. Ini sebenarnya dia juga nggak tahu dia dibohongin sama orang apa enggak. Itu namanya kebodohan. Apalagi kalau kita cuma mau ngelihatnya past life. Don't be like that. Trust me. You don't need that gitu loh. Untuk kamu bisa punya kehidupan yang baik itu you don't need that. Dan kalau kamu masih merasa stuck, kamu udah terus-terusan dengerin readingan tarot dan hidupmu masih stuck, berarti ya itu tandanya apa? Berhenti. Aku orang yang pernah ada di situ. Makanya aku sering banget bilang, pada akhirnya aku berhenti itu semua. Satu, karena yang membawa aku pada hari ini adalah saat aku mulai belajar menerima, mulai belajar kenapa aku seperti ini, kenapa aku sampai bisa sengsara, kenapa aku sampai suka overthinking, kenapa aku tidak bisa menerima keadaan, kenapa aku tidak bisa melepaskan. Kenapa? Itu yang harus kamu cari. Bukan malah terus bikin pikiranmu dirasuki oleh pikiran-pikiran yang gue nggak bisa kalau nggak ada dia, gue nggak bisa kalau begini, kamu akan terus ada di situ loh, percaya nggak? Cobain aja dari tahun kemarin lagi kamu sama nggak? Coba deh. Oke. Dan pick a card ini aku bikin seperti biasa ya. Ntar ada pilihannya yang bisa kamu lihat nanti ya, di depan. Ini temanya adalah pesan universe. Mau didengerin syukur, nggak mau didengerin ya udah. Mau dicoba direnungkan syukur, nggak mau direnungkan ya sudah. Tugas aku hanya membaca. Hidupmu milikmu masing-masing. Kamu mau bahagia atau kamu mau sengsara itu urusan kamu masing-masing. Ya, cuman aku kasih tahu. Aku orang yang pernah melewati itu. So aku kasih tahu. Stop doing that. Start untuk
beresin diri kamu. Apapun yang kamu dengar, apalagi kalau ngomong general reading, aku udah sering ngomong banget ya, aku bikin general reading itu hanya untuk orang-orang yang masih butuh painkiller. Kalau kamu merasa kamu masih butuh painkiller, ya silahkan, karena kamu belum enak. Mau readingan sama siapapun selama itu general, belum tentu punya kamu, berarti kamu masih butuh painkiller. Ya. Butuh painkiller itu tidak salah, aku sering bilang. Tapi harus dibarengin sama usaha untuk memperbaiki diri. Kalau enggak, ya kamu cuma nekenin painkiller doang. Ibaratnya kamu pergi ke psikiater ngasih kamu obat, udah kamu tergantung sama obat. Kamu nggak mau terapi, ya kamu nggak beres-beres. Ya tergantung aja mau obat. Obatnya habis, ya kamu gila lagi. Kayak gitu terus. Ibaratnya nih, kamu nggak usah ke psikiater, kamu dengerin readingan tarot, kamu kayak buat jadi antidepresan buat kamu kan, bener nggak? Antidepresan kan berarti supaya kamu nggak stres lagi kan, tapi kamu ngehalu. Treat general reading as it is, namanya aja sudah general. Oke, kita lihat dari pilihan pertama. Untuk yang pilihan pertama, nomor 1, kita lihat what's the universe message for you, and this message is for your own good. Kenapa aku rada beda bacanya sama kebanyakan reader. Satu hal, aku punya misi adalah membuat orang itu sehat, secara spiritual itu sehat, mengenal dirinya. Aku tidak mau terlalu banyak baca hal-hal yang memang belum terbuka. Kamu juga nggak tahu reader itu baca beneran apa nggak beneran. Kamu juga nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Reader itu manusia biasa, bisa aja salah baca. Right? Makanya aku lebih condong ke buat memberikan kamu pemahaman. Kalau memang ada yang terbaca, ya aku baca. Tapi kalau memang konsentrasinya, si kartunya minta konsentrasinya lebih banyak ke diri kamu, berarti ya diri kamu yang lagi di center. Kamu mau nyari ya kehaluan, ya silahkan gitu. Oke, untuk pilihan nomor 1, kita lihat what's the universe message that good for you, that for your own good. Ripeness, this is 9 of Pentacles. Receptivity, slowing down, going with the flow. This is I think this is a Page of Pentacles, and this is I think this is an Ace of Cups. Okay, so ripeness ini aku ngelihat ripe itu kan bicara kematangan ya. 9 of Pentacles bicara kematangan. So di sini universe bilang yang kamu harus fokuskan adalah kematangan dirimu. Salah satu ciri orang yang sudah matang itu adalah mampu untuk menerima, receptivity. High value woman is also about receptivity. If you still cannot being receptive, you're not a high value. Walaupun ada tuh influencer yang ngomongin tentang high value woman, padahal nggak ngerti apa artinya high value woman. Semua orang dipanggil high value woman. Egonya yang masih gede pun dibilang high value woman. What is that? Dan di sini ada bicara slowing down. Slowing down di sini. Dan aku ngeliat di sini ada warna-warna. I feel like this is
third eye chakra, heart chakra, and solar plexus. Slowing down. Aku ngerasa di sini lebih kayak nge-planning, berpikir ulang tentang apa sih yang selama ini kamu inginkan. Kalau apa yang selama ini kamu inginkan kamu belum dapatkan, coba kamu lihat lagi diri kamu. Apa yang masih kurang dalam diri kamu? Kenapa universe belum ngasih kamu? Aku ingat dulu ada satu klienku, dia bilang sama aku, orang yang dikasih jodoh duluan itu adalah orang yang ibaratnya beruntung karena berarti dia udah bener. Aku ketawa. Kamu punya pikiran dari mana? Cara mikirnya begitu. Itu pikiran dari mana? Cara mikirnya gak bisa begitu. Apakah orang yang dikasih jodoh duluan berarti dia lebih beruntung? Ya kalau dianya bisa bener pernikahannya. Kalau enggak bukannya malah disaster ya? Bukan malah masalah ya? Itu belief system yang sangat salah. Dan dia sempat mempercayai itu. Ngaco. So slowing down di sini adalah untuk kita melihat sometimes apa yang kita inginkan belum pada waktunya. Ya bukan berarti kamu belum berhak atau apa, bukan. Yang aku sering bilang, semua itu ada timingnya, semua itu ada waktunya. Dan bisa jadi universe di sini lagi ngetes kamu, seberapa keikhlasan hati kamu, seberapa kamu mampu untuk bisa punya faith that bisa jadi ini. Ya, dalam tanda kutip Tuhan lagi mengetes kamu, seberapa kamu punya faith sama dia. Kalau memang Tuhan akan memberikan seadil-adilnya dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu. Seberapa kamu bisa punya belief itu? Apakah kamu punya faith kalau kamu akan diberikan yang terbaik? Receptive. Mencoba untuk menerima keadaan. Dengan kamu tidak menerima itu juga gak akan membuat hidup kamu berubah kan? Ace of Cups. You will, kalau aku ngeliat di sini, just go with the flow. You will get whatever that makes you happy. You will get it, but slow down. Santai, tenang. Semua ada waktunya. Matangkan dulu pemikiran kamu. Matangkan dulu diri kamu. Buat kalian yang gak pernah coaching, gak ada salahnya kamu coba. Biar kamu tahu, biar kamu paham. Kadang kita gak sadar yang selama ini kita anggap udah bener, ternyata kita belum bener. Aku sering banget nemuin klien yang kayak gitu. Mereka selama ini menganggapnya mereka udah bener, udah di tracknya udah bener, ternyata belum. Kalau buat aku, kesehatan emosional dan mentalku itu jauh lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. I want to live peacefully. Aku pengen hidup damai. Dan itu yang paling sulit untuk dilakukan sebetulnya. Dari apapun. Mau sebanyak apa uang kamu. Tapi kalau kamu gak tenang secara batin, kamu gak akan pernah benar-benar happy. Mungkin kamu punya banyak duit, kamu bisa shopping, kamu akan happy sementara. It's all only temporary. Karena itu bukan dari dalam. Happiness-nya itu bukan dari dalam. Morality. Ini bicara tentang, this is Queen of Swords. Especially buat kamu yang perempuan. Tanya sama diri kamu, kalaupun misalnya kamu berpasangan, apa yang kamu cari? Apakah kamu sudah mampu memilih pasangan yang tepat? Apakah kamu sekarang di drive sama kebutuhan yang seperti apa?
Apakah kamu secara needs kamu sudah merasa kamu mampu mencukupi needs kamu sendiri? Queen of Swords di sini bicara tentang analytical things. So, coba analisa diri kamu sendiri. Apakah apa yang kamu inginkan, kehidupan yang kamu inginkan itu udah on the track atau belum? Dan Queen of Swords di sini bicara tentang independence. Apakah kamu dalam berhubungan, kamu punya kecenderungan kalau nggak ada pasangan kamu kayak nggak bisa hidup? Ataukah kamu sudah mampu memilih yang terbaik dan kamu bisa say no? Yang aku sering bilang, ada pilihan nggak berarti harus dipilih juga. Pilihlah yang terbaik untuk kamu, bukan milih apa yang ada. Ya kalau memang apa yang ada bagus ya bisa dipilih. Kalau apa ada yang nggak bagus, nggak sesuai dengan standar kamu, ya buat apa dipilih? Intinya, ada pilihan bukan berarti harus dipilih. Tapi apakah pilihan itu sesuai sama standar kamu? Makanya perempuan-perempuan yang high value, mereka tidak memaksakan untuk in relationship. But they still dating, they keep dating. Mereka mencoba untuk terus dating, untuk mencoba untuk mengenal orang gitu. Okay, letting go. See, receptivity and letting go. Just open yourself, open your heart. So for whatever that has to be in your way will happen. Ini bicara tentang kematangan berpikir. It's about trust, awareness. It's about your awareness, kesadaran diri kamu. Celebration. Yang di bawah Ace of Cups. So, I think you will meet someone finally. Kalau if you're single now, you will meet someone. But after you process your own self, after you know how to let go of your attachment. Letting go itu sebaliknya dari mengontrol apa yang harus terjadi, apa yang akan terjadi. Dengan kamu selalu pingin dengerin general reading, gak berhenti-berhenti. Itu pertanda kamu ingin mengontrol keadaan. Karena kamu ngerasa kamu gak nyaman dengan keadaan kamu tidak tahu. Makanya aku sering bilang, orang yang damai itu orang yang bisa be friend with the uncertainty. But it doesn't mean that kamu gak boleh lihat kartu. Bukan. Boleh. Tapi bagaimana kamu perceive apa yang dibacakan itu, apa yang kamu perceive, apa yang kamu dapatkan. So this awareness is Chariot. So di sini aku ngelihat kamu nanti akan pelan-pelan bisa melihat kok yang mana yang baik buat kamu. If you haven't ya. Dan kalau di sini, kalau kamu bisa mulai merenungi, aku ngelihat di sini kamu akan kedatangan seseorang yang mungkin sekarang dia lagi ibaratnya secara universe ya, dia lagi mendekat ke kamu sebenarnya. Tapi kita nih manusianya kita nggak tahu kan ya. Dia lagi mendekat. Saat kamu lebih bisa untuk letting go, malah dia akan lebih dekat. Jadi pada saat kamu melepaskan, dia akan datang. So, lepaskan. Latih pikiranmu untuk bisa apapun yang akan datang buat kamu, itu akan jadi yang terbaik. When you are with, saat diri kamu itu punya good vibes, you possess within yourself, you possess a good vibes, and you attract good things, right?
So, nggak usah mikirin apa yang belum terjadi. Pikirin apa yang mau kamu lakukan. So you will not control the outcome. Yang disebut dengan mengontrol adalah kita tanpa sadar kita mengontrol hasil akhir. Kita maunya begini. Lepasin. Do whatever the best for you. Dan di sini aku lihat kedewasaan dalam berpikir, yang tadi aku bilang ya, salah satu atribut orang yang sudah dewasa adalah receptivity. Itu bicara tentang emotional intelligence. Orang tidak akan mampu menerima kalau secara IQ-nya dia masih jeblok. Orang yang mampu menerima keadaan, situasi, dirinya, itu adalah orang yang punya IQ yang tinggi. IQ-nya tinggi. Emotional intelligence yang tinggi. Yang kita latih itu adalah emotional intelligence. Dan emotional intelligence itu tidak akan bisa bagus kalau secara intelektual kamu, ya, intellectual intelligence kamu nggak baik. Dalam artian belief sistemnya kamu nggak bagus, ya nggak akan benar juga IQ kamu. Belief system itu harus benar dulu. Dan kerangka berpikir itu harus benar dulu. Banyak kok orang yang kerangka berpikirnya itu ngaco. Ya wajar kalau dia susah untuk menerima. Oh ngaco ininya apa namanya kerangka berpikirnya ngaco. Ya gimana bisa benar? Dia melihat apapun salah. So di sini dibilang untuk menaikkan awareness kamu. Dan kalau aku lihat di sini carried. Ya, after you let go, malah akan ada yang datang. Justru setelah kamu melepaskan, bukan kamu mengontrol. Dengan kamu banyak lihat readingan, itu namanya kamu ngontrol sebenarnya. Yang harus kamu lakukan adalah kalau kamu ngerasa stuck, itu adalah yang kamu cari itu coach, bukan tarot reader. Hidupmu tidak akan kemana-mana. Kita semua punya misi dalam hidup. Kamu nggak selesaiin, yang nggak akan datang yang baik buat kamu. Kalaupun datang, kamu nggak bisa jalaninnya juga, karena kamu nggak punya skillnya, self knowledge-nya nggak baik. Gimana kamu bisa menjalani indikasi yang bagus pun kamu nggak bisa jalaninnya. Aku ingat dulu aku pernah bikin video udah lama banget. Aku pernah cerita. Dulu aku pernah berdoa berkali-kali kalau aku minta diberikan yang terbaik. Mungkin kalau kalian yang udah lama ngikutin aku, kalian pernah dengar aku ngomong kayak gitu. Aku pernah minta diberikan yang terbaik. Kita semua pasti pernah begitu kan. Tapi yang terbaik versi kita sama yang terbaik versi Tuhan kan belum tentu sama ya. Akhirnya aku dikasih pengalaman yang membuat aku jadi hari ini. Aku dikasih pengalaman yang membuat aku jatuh bangun, itu benar-benar hidupku benar-benar roller coaster yang membuat aku akhirnya bertransformasi. Sampai akhirnya aku menyadari, oh gue minta yang terbaik. Berarti dulu gue belum benar, karena gue minta yang terbaik. So, universe ngasih gue situasi, pengalaman, untuk gue beresin diri gue dulu nih. Kan mintanya yang terbaik. Jadi dikasih yang, ibaratnya akunya diberesin dulu, supaya aku secara energi bisa menarik yang terbaik. Nah, tapi kan kalau di pikiran manusia enggak, karena manusia kan maunya yang instan, maunya yang gampang, nggak mau susah. Jadi menurut manusia, otaknya manusia diberikan yang terbaik itu begitu gue berdoa, gue bisa diberikan yang terbaik ya, yang enak-enak buat gue kan ya. Kalau aturan yang di atas kan belum tentu begitu. Jadi kalau selama ini kamu masih merasa kamu masih attract orang yang salah terus, ya berarti kamu belum jadi. Berarti kamu masih punya PR. Nah, cari PR-mu yang mana. Dan kalau memang kamu nggak bisa, nah itu juga aku sering bilangin, kita semua itu butuh orang yang membimbing kita sebenarnya. Orang yang sudah melewati pengalaman-pengalaman yang sedang kita lewati. Dia udah ngelewatin gitu loh. Kenapa aku sering bilang, kalau hidupmu masih mentok, kamu merasa kamu kebingungan, berarti kamu butuh guidance. Dan akui itu gitu loh. Kalau aku dulu aku akui, aku butuh guidance. Makanya aku bisa jadi hari ini.
Dan aku sekarang yang menggait orang. Karena aku pernah melewati itu semua. Oke? So di sini jelas apa yang pesan universe sekarang itu adalah untuk kamu mendewasakan diri kamu, pikiran kamu, mampu untuk menerima, punya faith, mampu untuk melepaskan. Nanti kamu akan mendapatkan awareness, kamu akan mendapatkan kesadaran. Kesadaran itu kesadaran itu cuma ada dua cara. Kita ngelewatin sendiri berbagai macam peristiwa hidup. Itu pun juga belum tentu ya. Kadang kita nggak sadar, kita nggak menerima kan ya. Kalau aku lebih, karena aku mau carinya bukan pembenaran, aku mau carinya kebenarannya gimana. Aku nggak dapet, aku cari orang yang bisa ngasih tahu aku. Kebenaran tuh seperti apa sebenarnya? Gue tuh saat begini bener nggak? Kalau aku nggak bisa, cuman kayak nonton-nonton kayak gitu, aku nggak cukup. Aku mesti ngomong sama orang yang memang dia pernah lewatin, one on one, because I need to ask a lot of questions. Aku orang yang butuh selalu nanya apa yang aku nggak tahu, aku tanya. Aku nggak bisa cuma denger kayak gitu. Yang aku harus tetap mikirnya kan pakai otakku sendiri. Nah, kalau otakku aja saat itu belum bener, aku belum punya kesadaran yang cukup untuk bisa mencerna, ya kan otomatis aku nggak nyampe dong. Makanya cari orang yang sudah nyampe, itu yang membantu kita membuka si awareness ini. Kalau semua orang bisa sendiri, nggak ada tuh cerita yang namanya spiritual guru, orang-orang yang ibaratnya belajar, itu nggak ada. Semua dunia ini orang bisa belajar sendiri-sendiri kalau kayak gitu ceritanya. Dan kita harus akui, pada saat kita ada di kesadaran tertentu yang belum nyampe, kita yang paling tahu kok sebenarnya. Tanya sama diri kamu masing-masing, kamu sengsara nggak hidupmu sekarang? Ada nggak masalah yang membuat kamu mentok terus nggak ada jalan keluarnya? Kalau ada, berarti kamu butuh orang untuk memberikan insight buat kamu. Sesederhana itu kok. Sesederhana itu. Kalau aku nggak mau rugi waktu, aku tidak mau terus meraba-raba dalam kegelapan, aku nggak mau. Aku pengen ngomong sama orang, terang di mana? Lu bisa dapat terang gimana caranya? Aku gitu. Ya mungkin kalau kalian yang masih belum bisa berpikir ke sana, ya mungkin cara pikir kita beda. Tapi kalau aku tidak mau hidupku sengsara. Terus menerus aku tidak mau. Aku harus mencari jalan keluar. Oke? Dan kita lihat nanti di video lanjutannya tentang orang ini, tentang apa yang akan datang buat kamu. Pesan semesta seperti ini, dan kita lihat hasilnya. Kalau memang kamu melakukan apa yang kamu lakukan, itu hasilnya akan seperti apa. Kita lihat di video lanjutannya. Oke? So untuk yang belum ngerti, kalian bisa join atau gabung di membership dulu ya, supaya kalian bisa nonton video lanjutannya. Kalian cuma bayar 1 kali, kalian bisa nonton semua, dan cuma sekali 1 bulan doang. It's very affordable. Oke, kalau kalian gitu aja ini ya susah. Anyway, kita sekarang lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Untuk yang pilih nomor 2 ya. Kita lihat, what's the universe message for your own good? Sharing, Queen of Wands. Mine, it's I think this is a Knight of Swords. Receptivity. Creativity, it's Empress. Letting go, slowing down, suppression, intensity. Wow. Oke, so di sini yang aku dapat adalah
Kamu butuh seseorang yang bisa bantu kamu untuk memecahkan masalah kamu. Kamu butuh seseorang yang lebih tinggi dari kamu pengalaman hidupnya, intelijensinya. Intelijensi di sini maksudnya adalah orang yang sudah transforming. Ya, berarti kan dia sudah melewati dan dia sudah berhasil. Kamu butuh mencari orang seperti itu untuk membantu kamu menerima apa yang ada. Karena aku lihat di sini, ya, kamu sangat kesulitan untuk menerima ini. Mind and receptivity. Kamu sangat kesulitan untuk menerima sesuatu dalam hidup kamu. Kamu kesulitan untuk bisa berpikir lebih pada kesadaran. Jadi kamu masih bermain di egoic mind. Kamu masih bermain dalam ego-egomu. Dan aku melihat kalau orang udah kayak gini, masih main dalam egonya, itu biasanya cara pandangnya itu masih berantakan. Banyak yang salah biasanya. Dan aku ngerasa di sini kamu, karena di sini ada Ten of Wands ya, kamu kesulitan untuk letting go. And deep inside is very intense. Jadi aku bisa ngelihat di sini kamu bagian dari orang-orang yang nggak berhenti nontonin general reading dari mungkin puluhan reader. And you have to stop it because it will ruin your mind. Itu akan malah mengacaukan pikiranmu. Dan kamu butuh untuk belajar meditasi, untuk slowing down your mind. Aku ngelihat di sini secara pikiran kamu sangat intens, so you're a very overthinker. Kamu sangat overthinking. Dan di sini pesan universe adalah cari orang yang bisa ngajarin kamu, yang bisa membantu kamu keluar dari situasi seperti ini. Ini orangnya. Jadi memang ibaratnya kamu harus tahu kalau kamu tidak sanggup melakukannya sendiri. Hanya kecil banget. I think not even 5% in this world orang tuh bisa ngelakuin sendiri. Not even 5%. Dan kamu harus, aku di sini ngeliat kayak kamu harus mungkin belajar meditasi atau mungkin coaching, hipnoterapi or whatever it is. Karena di sini aku ngeliat mind kamu di sini sangat mengganggu loh. Kamu punya beban pikiran yang sangat besar dan itu sangat intens. Yang kamu sendiri aja susah untuk kendaliinnya. Karena ya balik lagi, orang yang masih punya mindset yang salah, belief system yang salah, ya dia cuma muter-muter aja di situ. Aku kadang kalau bacain komen di YouTube aja aku suka ketawa sendiri. Orang masih ada yang doyan nyalain orang begini. Itu orang belum sadar. Orang yang belum mau menggali dirinya ya begitu. Ya dia sengsara, ya dia cari sendiri sengsaranya soalnya. Dia nggak mau belajar, dia cuma demennya nyalain. So this is, this is letting go and receptivity is very important for you. Kamu harus, kalau aku lihat dari kartunya begini, ini udah situasi yang kamu nggak bisa pecahin sendiri. Dan aku yakin yang pilih nomor ini banyak dari kalian, walaupun tidak semua ya, banyak dari kalian yang doyan nontonin general reading, bahkan dari kalaupun nggak puluhan reader ya beberapa reader. Ya cukup 1-2. Yang akhirnya sebenarnya reading demi reading tidak merubah apapun dalam kehidupan kamu. Jadi kamu ya cuman makanin painkiller doang, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Kalau aku lihatnya. Change. So this is what universe want you to know. It's time for you to change. Probably this is already been a while for you. Kamu udah sengsara dalam situasi ini yang cukup lama. Ya, makanya kenapa ada kartu ini keluar. Kamu butuh bantuan ini loh. Kamu butuh guidance.
Empress itu juga bicara tentang guidance. Number 3, it's about guidance. Orang gimana bisa being creative kalau dia masih ada di situasi seperti ini? Mind and suppression, nggak bisa. Orang tidak akan pernah bisa kreatif, tidak bisa terbangun, tidak aware, kesadarannya nggak bisa bangun kalau dalam situasi seperti ini. If this is you, it's time for you to change. Find someone who can help you by sharing your problems, sharing about what you think. Jadi orang ini bisa bantu kamu untuk suatu perubahan. Ini yang kamu butuhin. Tapi ya balik lagi, terserah. Hidupmu ada di tangan kamu. Kamu mau beresin hidupmu atau tidak, itu terserah kamu. Universe hanya memberikan kamu orang, kalau kamu mau nyari. Universe memberikan bantuan itu dari cara memberikan kamu ketemu sama orang yang bisa nolongin kamu. Kenapa kamu sekarang dalam keadaan seperti ini? Inilah karmamu yang harus kamu bayar. Ini gimana caranya kamu keluar dari sini? Oke. So, ya selama kamu nggak mau beresin, ya keadaanmu akan gitu-gitu aja. Akan gitu-gitu aja. Ya terserah, itu semua balik lagi ke diri masing-masing. Kamu mau bayar karmamu atau enggak? Jadi ya aku bilang kita ini hidup punya misinya masing-masing, punya karma kita masing-masing. Karma itu apa sih? Karma itu adalah sesuatu yang sangat sulit kita beresin. Itulah karma kita sebenarnya. Dan tugasnya universe ya memberikan kamu masalah dan masalah dan masalah supaya apa? Karena kamu digencet terus supaya kamu mau berubah. Kamu belum mau berubah, gencet terus. Ini yang universe kasih ke kamu juga sebenarnya, masalah-masalah ini. Supaya kamu mau berubah, supaya kamu mau lebih melepaskan, lebih mau menerima. Ya, I don't know kamu udah kesadaran kamu di posisi yang mana, I don't know, but ini bukan sesuatu yang gampang untuk dicerna sama kebanyakan orang, but yang kamu anggap jadi masalah itu sebenarnya adalah karmamu sendiri sebetulnya. Right? Ini I think this is Knight of Pentacles, adventure. Ini kamu lihat orang yang lagi mencari terang. Orang yang mencari terang dari sini. Right? Oke, so kita lihat ke depannya gimana. Kita lihat diri dan lanjutannya akan ada apa ke depannya lagi dan apakah kamu menemukan. Ya sebenarnya sih menurutku itu nggak usah dibaca karena apa kamu akan menemukan ya kalau kita niat universe pasti kasih. Karena memang kita mau membayar karma kita, universe pasti kasih jalan sebenarnya. Itu sih sebenarnya nggak usah di reading. Teman ya aku akan coba liatin ke depannya lagi halangannya apa dan kalau kamu punya niat juga akan seperti apa. Kalau kamu enggak juga bahkan bagaimana. Oke, kita lihat diri dengan lanjutannya yang kamu bisa akses di membership. Join atau gabung dulu ya. Kamu membayar 1 kali dalam 1 bulan doang. Kamu bisa lihat semua videoku. Oke. So, thank you so much and I'll see you in the next video. Bye. Oke, untuk yang untuk nomor 3
Apa pesan semesta buat kamu? Universe message for your own good. Nomor 3 kita lihat. Playfulness. This is, I think this is a page of wands. Di sini justru kamu disuruh take it easy, ya. Mencoba untuk lebih playful, don't take it too serious everything, lebih take a break and then having some fun, do something that you love, don't be too serious. Maybe kamu udah lama nggak ketemu teman-teman maybe, atau kamu mungkin terlalu sibuk kerja yang akhirnya kamu melupakan untuk have fun lah, intinya playful. Dan di sini juga bicara tentang kalau kamu orang yang mungkin punya personality agak kaku, so kamu harus belajar untuk lebih open, lebih ekspresif gitu loh, lebih ekspresif, menunjukkan siapa diri kamu. Playfulness di sini juga bisa bicara tentang self confident ya. Laziness. This is actually 9 of cups. Ya, ini aku juga masih bisa lihat. Ini ada this is relatable. Ya, ini 2 kartu ini very relatable kalau menurutku. Jadi ini bicara tentang orang yang kurang piknik. Pada intinya adalah you need to relax. Nah, itu kuncinya. Kata kuncinya ada di situ. You need to relax. Kadang orang tuh pengen sukses, wah gila-gilaan kerja gitu ya. Padahal dia nggak menikmati hidupnya, dia nggak happy. Ya nyari uang itu nggak salah. Kita apapun juga butuh duit ya. Tapi kita juga harus lihat-lihat gitu loh. Maksudnya what makes us happy, if that thing that at least take a break lah gitu loh. Ini aku ngelihatnya lebih ke arahnya take a break sih. Participation. So di sini aku ngelihat kayak kamu lebih banyak mentingin tentang, aku sih lebih ngelihatnya di sini orang yang mungkin kalaupun kita ngomong dalam sisi relationship, sometimes kamu terlalu punya fixed mindset tentang hubungan. Kamu harus banyak belajar tentang, how to take things easy. Karena aku ngerasanya di sini banyak dari kamu yang milih kartu ini itu kamu orang yang mungkin kaku atau kamu mengejar sesuatu itu berlebihan. Dan itu bisa membuat kamu very selfish. Tanpa kamu sadari. Selfish di sini bukan berarti kamu jadi orang yang pelit atau apa, bukan ya. Tapi selfish ini ya kadang kamu jadi ya gampang, orang selfish itu kan gampang banget ke trigger. Jadi sensi, ini cepat gitu orang selfish tuh. Dan di sini juga aku lihat di kartu ini participation ini ya sometimes mungkin kamu juga kurang bisa untuk menerima pendapat orang. Kalau aku lihat di sini, ya cek diri masing-masing aja. Cuman yang aku lihat di sini kayak gitu. Sometimes we need, to be more humble to listen to other people juga.
turning in, ya, masuk ke dalam diri, ya. Jadi ya, aku ngerasa di sini bicara tentang me time juga. Mungkin kamu terlalu sibuk, kamu lupa sama dirimu sendiri, lupa me time. Mungkin kamu yang punya anak, kayak kamu terlalu sibuk ngurusin anak sampai kamu juga lupa sama kesehatan emosional dan mental kamu gitu. Aku lebih ngeliatnya ke situ. Courage. Di sini aku ngelihat kayak aku ngerasa di sini ada masalah self esteem juga sih. Kayak mungkin kalau kamu nggak mengejar sesuatu, kamu nggak dianggap. Dan tapi bukan dari courage, tapi lebih dari validasi. Dan mungkin kamu orang yang gampang down. Kamu butuh inspirasi, kamu butuh motivasi untuk melakukan. Sebenarnya orang untuk melihat diri sendiri juga butuh courage loh, butuh keberanian untuk mampu melihat dirinya sendiri. Ya, melihat orang yang punya masalah dengan self esteem. Jadi kayak kamu tuh juga banyak melakukan hal yang cuman rutinitas. Balik lagi ke sini. Kamu tidak membuat dirimu bahagia. Hanya mungkin bisa jadi kamu cuman kerja tapi buat orang tua atau buat keluarga. Ya intinya kamu lupa sama dirimu sendiri sih kalau aku lihat. Ini kayaknya lebih ditekankan sama, hey, ini saatnya kamu menyenangkan dirimu sendiri loh. Dan juga lebih melihat kehidupan itu nggak dari kacamata yang kaku. Aku ngelihatnya kok kenapa ya? Aku ngeliat kamu tuh kayak orang yang sibuk banget gitu loh. Maturity. Ini Queen of Pentacles. Lagi-lagi ini bicara tentang kedewasaan dalam melihat kehidupan sih. Lebih ke arahnya kayak gitu. Lebih ke arahnya dan ini juga kartu tentang uang. So aku juga ngelihatnya kayak masih kayak kamu kerja. Entah kamu kerja untuk mungkin mengejar karir. Mungkin pada saat itu kamu ngerasa kalau kamu sudah sampai karir tertentu kamu tuh akan happy. Padahal belum tentu kamu happy, benar-benar happy gitu. Kamu masih ngelihatnya terlalu kaku. Nah itu balik lagi, masih ngeliat hidupnya terlalu kaku. The world completion. Ibaratnya kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Kamu udah beli rumah, kamu beli mobil, kamu apa. Akan tetap ada satu kepingan puzzle. Like a missing piece. To complete you. Jadi kamu tuh terlalu berambisi kalau menurutku untuk mencari sesuatu yang sebetulnya nanti kamu udah dapatkan pun kamu gak happy sebenarnya. Jadi kayak kamu ekstra kerja gila-gilaan, kamu menganggap dengan kamu punya banyak uang, dengan kamu punya karir yang bagus, kamu akan happy. Well, at some point maybe you will feel proud of yourself. But happiness-nya tidak di apa pencapaian kamu di luar tidak berimbang sama apa yang di dalam. Dan aku ngelihat di sini, kalaupun kamu mencapai apa yang kamu mau, kamu tetap akan merasa ada yang kurang. Kalaupun kamu udah sampai tahap itu,
kamu akan ngerasa tetap ada yang kurang. Karena it's not built from inside. Karena sebetulnya masih ada, mungkin dulunya kamu merasa tidak dianggap, mungkin kamu dulunya keluargamu tidak dianggap, jadi kamu kayak mau menaikkan taraf hidup keluargamu. Nggak salah sebetulnya, hal-hal kayak gitu nggak salah. Tapi hidup kan bukan cuma itu. Kamu masih punya, sebagai manusia kamu masih punya misi yang lain gitu loh. Karena kamu mencarinya tuh cuma dari apa yang dilihat doang. Okay. One more card. Transformation. Kalau menurutku, ya karena ada participation ini juga, ya menurutku, kalaupun kamu belum ngeh sekarang, kamu belum bisa nyerna ini sekarang, mungkin satu hari kamu akan bisa. Yang kamu butuhkan itu sebenarnya the transformation from inside, bukan apa yang kamu cari, apa yang kamu kejar selama ini, sampai kamu dapetin pun. Di sini dibilang you will still not be happy. Karena apa yang kamu cari itu cuma apa yang terlihat di mata. Apa yang kamu cari itu sebagai validasi saja sebetulnya. Kamu belum benar-benar tahu apa yang membuat kamu happy. Kalaupun yang tadi aku bilang, kamu sudah ada di dalam situasi yang mungkin kamu sudah punya karir yang baik, kamu udah punya posisi yang bagus misalnya, kamu udah bisa ngasih ini dan itu ke orang tua kamu, tapi kamu akan tetap merasa seperti itu. Or kamu selalu merasa dirimu tuh kayak kosong gitu loh. Oke, itu yang bisa aku lihat. Kita lihat lagi ke depannya akan ada apa. Di readingan selanjutnya yang bisa kamu akses di membership ya. Kalau yang belum member, kalian bisa member dulu. Cuman bayar 1 kali 1 bulan dan tidak mengikat. Kamu bisa nonton semuanya. Okay, so it's very affordable, very cheap. Okay, so thank you so much for watching, and I'll see you next video. Bye. Okay, untuk yang pilih nomor 4, kita lihat. Inner voice. Sorrow. Ordinaries. Mine. Orang yang suka stres sama sesuatu berlebihan, overthinking, itu karena dia mencoba mengontrol apa yang tidak bisa dia kontrol. You think too much about the outcome, you think too much about the future, will make you anxious always. Dan ini juga aku ngelihat kayak you're not in touch with yourself. Intuisi kamu gak jalan karena kamu terlalu banyak bermain di pikiran. You overthink things. You assume. Kamu asumsi. Silence. So, kalau kamu mau tahu apa yang baik buat kamu, try to silent the mind. Silent the mind, and you will hear your inner voice. Okay, silent the mind. Yeah. Silent the mind, and you will hear your inner voice. Okay.
Aku ngerasa yang sekarang pesan semesta adalah ini bicara tentang projection. Apa yang kamu lihat dari orang, dan aku rasa kamu sering banget mungkin kayak kok dia kayak gini ya, kok dia kayak gini ya, kok hidup gue kayak gini, kok dia melakukan ini padahal gue sudah melakukan ini. Sebetulnya di sini ada kartu projection. Apa yang kamu lihat dari orang lain itu adalah cerminan dirimu sendiri. Guilt. Ada mungkin beberapa dari kalian yang mungkin pernah merasa bersalah dan kamu lagi dihantui oleh perasaan bersalah juga bisa. Exhaustion, orang yang sudah capek, kecapean, karena mungkin otaknya bekerja terus, gak berhenti-berhenti. Karena mungkin coba mengatur situasi begini, ini kan harusnya begini, kenapa dia gak kayak gini? Apakah dia masih gini sama gue? Apakah dia akan nyari gue? Apakah dia masih cinta sama gue? Atau aduh gue pernah bikin salah, harusnya gue tuh gak kayak gini. Aduh gue tuh orang yang ibaratnya gak bisa apa-apa. Atau kayak gue tuh nggak bisa ngelakuin ini, gue tuh nggak bisa begini, gue tuh nggak mampu begini. Ini aku ngelihat orang yang punya low self esteem, di sini bacaannya tentang kamu, tentang sebenarnya poinnya di sini pesan universe adalah ya balik lagi, apapun pesan universe sebenarnya secara detailnya masing-masing dari kalian, tapi intinya sebenarnya semua satu, apa? Self knowledge. Universe will always give you challenge for you to grow. Always. There's one thing that you have to know. Always, apapun masalahmu, apapun yang kamu hadapi adalah untuk kamu bertumbuh. Misi kamu dalam hidup ini adalah bertumbuh. Okay? So you keep thinking, kamu selalu berpikir tentang dirimu adalah orang yang biasa-biasa saja. Kayak, atau mungkin kamu merasa gue pengen punya hidup sebenarnya biasa-biasa aja, kok susah ya. Gue nggak pengen berlebihan, tapi kok susah ya. Kayak apa ya aku bilangnya, like a complainer gitu, orang yang suka komplain. Isolation, ini Three of Swords. Aku ngerasa di sini kayak kamu banyak kekecewaan, kayak kamu tuh mentok di dalam satu situasi hidup yang kamu selalu merasa kecewa, atau kamu dikecewakan, but you don't want to learn. Kamu tidak mau belajar kenapa semua itu terjadi sama kamu. Jadi kesadaranmu itu masih ada di posisi yang kenapa ini gini, harusnya kan gini, kenapa dia kok kayak gini banget sama gue. Ya sebenarnya balik lagi, kalau yang kamu keluarin pahit, ya kamu akan dapat yang pahit. So aku ngelihat di inner voice ini juga sebenarnya mungkin kalau kamu ada masalah, kamu inner voice itu kan akan terdengar saat kita nggak overthinking, saat kita merenung.
kata hati kita akan kedengeran. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kamu bermasalah dengan mendengarkan kata hatimu sendiri. Kamu bermasalah dengan mendengarkan kata hatimu sendiri. Kayak kamu selalu gak yakin sama sesuatu. You think too much about things. You think too much about things. Oh my God. Lihat kartunya. Lihat. You think too much. You have a problem to silence your mind. Your mind keep active. Yang pada akhirnya kamu gak dapet apa-apa. Kenapa ini harus begini? Kenapa ini harus terjadi? Pertanyaan-pertanyaan kamu selalu kenapanya, tapi di tempat yang salah. Jadi lebih ke arah yang kayak orang yang merasa hidupnya gak happy, orang yang atau bahkan sebaliknya, kayak kamu kamu bingung kenapa kamu narik orang-orang, kenapa orang nggak bisa ngertiin gue. Ya mungkin karena kamu sulit dimengerti, karena mungkin kamu tidak menjadi dirimu sendiri, atau kamu masih punya banyak problem, atau kamu sering berasumsi. So kalau bicaranya pesan semesta, ya kamu harus belajar untuk silent your mind. Salah satu caranya ya meditasi. Cuman nih aku masalahnya dengan ini juga. Sword. Kamu tuh punya masalah dengan entah itu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang. Intinya judgmental. Dan pikiran kamu itu selalu penuh dengan asumsi. Kamu belum mampu untuk melihat realita. Once you can silence your mind, you will see the reality. Masalah kamu di sini adalah melihat kenyataan. Harus lebih daripada cuma sekedar biasa-biasa saja. Ini masalahmu yang terbesar sih kalau aku lihat. Kayak universe mau ngasih tahu kamu kalau kamu gak akan bisa dengan cara kamu sekarang ini, kamu gak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian. Karena yang merusak diri kita adalah pikiran kita sendiri. Oke, kita lihat ke depannya gimana lagi, akan ada apa lagi. Kita lihat di readingan lanjutannya yang kamu bisa akses di membership. Ya, membershipnya kamu harus join atau gabung dulu. Kamu cuman bayar 1 kali dalam 1 bulan, kamu bisa nonton semua videoku dan tidak mengikat, kamu bisa cancel kapan aja. Okay, so thank you so much for watching my videos, and I'll see you in the next video. Bye.